Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wong Oncom dalam pembelajaran PJOK. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Materi PJOK kelas 5 SDMI. Tema 9 subtema 2. Jenis-jenis penyakit menular. B. Jenis-jenis penyakit menular. Penyakit menular banyak sekali jumlahnya. Akan tetapi kita akan membahas jenis penyakit menular yang sering menjangkit manusia di sekitar kita. 1. Diare. Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan dengan frekuensi buang air besar atau BAB yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Penyebab penyakit diare. 1. Keracunan makanan. 2. Kekurangan gizi. 3. Radang usus. 4. Alergi terhadap makanan atau obat-obatan tertentu. 5. Terlalu banyak makan buah-buahan mentah. A. Penyebab diare secara umum. Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak umumnya adalah infeksi usus. Infeksi usus bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi. Diare juga bisa timbul akibat faktor-faktor berikut ini. 1. Efek samping obat-obatan tertentu. 2. Faktor psikologi misalnya gelisah. 3. Konsumsi kopi yang berlebihan. B. Cara pencegahannya. 1. Mencuci tangan sebelum makan. 2. Menjauhi makanan yang kebersihannya diragukan dan tidak minum air keran. 3. Memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. 4. Utamakan bahan makanan yang segar. 5. Menyimpan makanan di kulkas dan tidak membiarkan makanan tertinggal di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. 2. Penyakit demam berdarah. Demam dengue atau yang dikenal sebagai demam berdarah merupakan penyakit yang dapat membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi dan pada umumnya disertai sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, serta nyeri di bagian belakang mata. A. Cara penularan DBD. Penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh infeksi virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti yang telah terinfeksi virus inilah yang menjadi media penularan penyakit demam berdarah. Cara pencegahan penularan DBD. 1. Membersihkan genangan air di sekitar rumah agar terbebas dari nyamuk Aedes aegypti. 2. Menutup tempat-tempat penyimpanan air. 3. Menguras bak mandi
minimal 1 minggu sekali. 4. Membersihkan pekarangan rumah dari barang-barang bekas yang berpotensi sebagai tempat perkembangan jentik nyamuk. 3. Penyakit malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh bibit penyakit Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles yang menggigit manusia akan menularkan bibit penyakit Plasmodium dalam tubuh manusia. 4 jenis penyakit malaria yaitu 1. Malaria tropicana yang menyebabkan demam terus-menerus. 2. Malaria tertiana yang menyebabkan demam setiap 3 hari sekali. 3. Malaria guartana yang menyebabkan demam setiap 4 hari sekali. 4. Malaria ovale yang menyebabkan demam setiap 4 hari sekali. A. Cara penularan malaria. Penyakit malaria ditularkan melalui 2 cara yaitu alamiah dan non-alamiah. Penularan secara alamiah adalah melalui gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung parasit malaria. Penularan non-alamiah jika bukan melalui gigitan nyamuk Anopheles. B. Cara pencegahan penyakit malaria. 1. Menggalakkan kegiatan 3M. 2. Membersihkan lingkungan agar tidak ada genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk malaria. 3. Menggunakan obat nyamuk bakar atau cair pada saat malam hari. 4. Melakukan penyemprotan atau fogging. 5. Tidak memelihara ternak di sekitar tempat tinggal. 4. Penyakit influenza. Influenza atau yang dikenal dengan flu adalah penyakit menular yang paling umum diderita oleh orang-orang. Influenza disebabkan oleh virus. Flu dapat ditularkan melalui sistem pernapasan, juga melalui air ludah. A. Cara penularan penyakit influenza. Influenza menular melalui udara yang tercemar dahak atau ingusan penderita influenza. Udara yang mengandung virus influenza dihirup oleh orang lain, didekati penderita flu. Selanjutnya, orang tersebut akan tertular virus influenza. B. Cara pencegahan penyakit influenza. Cara pencegahan untuk penyakit flu adalah menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Misalnya dengan makan teratur, istirahat yang cukup, minum air putih sesuai kebutuhan, berolahraga, minum vitamin C, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memiliki gaya hidup yang sehat. 5. Penyakit cacingan. Cacingan adalah penyakit yang masih marak di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat dan sanitasi yang buruk. Gejala penyakit cacingan adalah penyumbatan usus halus dan saluran empedu atau penarikan zat gizi yang penting bagi tubuh. A. Cara penularan penyakit cacingan. 1. Penularan melalui tangan ke mulut setelah menggaruk bagian sekitar anus. Tangan dapat menyebarkan telur, virus, parasit, dan bakteri kepada diri sendiri.
2. Penularan melalui pernapasan, melalui perantara debu karena debu mudah tertiup oleh angin. 3. Retroinfeksi melalui anus, yaitu larva telur yang telah menetas di daerah sekitar anus masuk ke dalam anus. B. Cara pencegahan penyakit cacingan. 1. Mencuci tangan setelah membuang air besar dan sebelum menyiapkan makanan. 2. Memotong kuku dan menjaga kebersihan kuku. 3. Pakaian dalam dan spray penderita cacingan sebaiknya dicuci sesering mungkin. 4. Menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. 5. Menghindari penggarukan daerah anus karena bisa mencemari jari-jari tangan dan pada setiap benda yang dipegang atau disentuhnya. 6. Menjauhkan tangan dan jari dari hidung dan mulut. 7. Mengonsumsi obat cacing secara berkala.